Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak mesra dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mendampingi agenda Presiden Joko Widodo di Kebumen, Jawa Tengah. Kebersamaan ini ditafsirkan sebagian pihak menjadi sinyal Presiden menduetkan keduanya dalam kontestasi Pilpres mendatang. Bagaimana dengan parpol yang sebelumnya sudah mengkode ingin mengusung Ganjar? Apakah sinyal perjodohan ini akan merubah peta koalisi hari ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami, pertama Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Mas Yoga dan juga Mas Pangi. Malam Mas Bram, malam Mas Pipa. Baik, tentu harapannya dalam kondisi yang baik, Mas kalian. Saya akan ke Mas Yoga terlebih dahulu begitu. Kalau kemudian pada Rakornas kemarin Pak Zulhas sudah mengatakan kode dan menyebutkan dua nama yaitu Ganjar Erik begitu. Bagaimana dengan kondisi hari ini? Ini tadi sudah selfie bersama sudah, sumringah bersama sudah, saling interaksi yang sepertinya akrab begitu ya. Apakah ini kemudian akan merubah pilihan PAN begitu? Yang penting Ganjar tapi pasangannya siapapun bisa. Mas Yoga. Menjadi calon presiden dan wakil presiden Indonesia itu amat susah. Pertama, harus didukung oleh partai politik yang lolos parliamentary threshold 4%, harus lolos di Senayan. Kedua, sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus memenuhi presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Nah, penentuan pasangan calon capres-cawapres itu adalah tergantung partai politik yang berkoalisi ataupun tidak. Partai Amanat Nasional telah berkoalisi dengan Partai Golkar dan P3, dengan demikian telah memenuhi presidensial threshold 20%. Persoalan nanti yang akan diusung secara resmi masing-masing anggota KIP itu akan diputuskan oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan, Pak Erlangga Hartarto, dan Pak Mardiono. Aspirasi kemarin di Jawa Tengah pada waktu rakor pemenangan pemilu adalah sebagian besar Partai Amanat Nasional Jawa Tengah, NTT, Papua menyuarakan aspirasi untuk mendukung Mas Ganjar dan Erik. Nanti kita tampung di DPP PAN. DPP PAN akan menetapkan secara resmi nantinya siapa pasangan calon yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional dan dibawa ke rapat KIP, dan KIP akan diputuskan secara kolektif kolegial bersama dengan Partai Golkar dan P3 untuk menentukan pasangan calon yang resmi. Kalau sekarang fenomena ada Pak Prabowo, kemudian Mas Ganjar dan Pak Presiden yang sedang panen raya, ya bisa ditafsirkan macam-macam karena Pak Prabowo adalah menteri yang masuk di kabinet. Meskipun pada pemilu 2019 yang lalu kalah atas akomodasi politik dari Pak Presiden Jokowi, kemudian masuk menjadi menteri di kabinet. Soal siapa nanti dari Partai Gerindra pun juga belum menentukan siapa koalisi dari Partai Gerindra. Apakah PKB atau ada yang lain. Baik, Mas Yoga, tapi kalau saya mengutip kemudian Pak Zulhas kemarin bicara di Rakornas katanya sebagai panglima perang ini harus tunduk taat pada perintah panglima tertinggi yaitu presiden begitu. Nah, kalau kemudian kita membaca ini jangan-jangan semacam sinyal duet dari Pak Jokowi untuk kemudian Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo, ini PAN akan mengikuti yang mana? Mengikuti yang pengarahan dari pangtinya atau kemudian tetap pada KIB-nya? Ini mengancam KIB nggak sih, Mas Yoga? Ya, tidak mengancam KIB dan tidak bisa di face-to-face atau dalam posisi yang diametral antara KIB dengan Pak Presiden Jokowi. Bukan, karena KIB itu adalah partai politik yang masuk sebagai koalisi pemerintah. Ya. Yang kedua, Mas Ganjar itu adalah kader PDI Perjuangan. PAN sangat memahami untuk tunduk patuh pada fatsun politik tergantung kepada keputusan dari Ibu Megawati dalam proses internal PDI Perjuangan. PAN tidak ikut campur di dalamnya dan PAN akan menghormati apapun keputusan dari PDI Perjuangan. Intinya bahwa karena ini adalah KIP yang sudah memenuhi presidensial threshold dan bagian dari pemerintah, pasangan calon dari KIP harus dapat melanjutkan proses perubahan pembangunan yang berkelanjutan dari pemerintahan. Baik. Saya akan tanyakan kepada Mas Pangi, seperti apa melihatnya? Apakah kemudian
kita bisa setuju bahwa ini menjadi sinyal yang kuat dan seberapa berpotensial merubah peta koalisi hari ini, Mas Panggi? Mas Panggi? Bisa mendengar suara saya, Mas Panggi? Baik, sepertinya kami ada gangguan sambungan. Saya akan kembali ke Mas Yoga. Mas Yoga, tapi begini, ketika kemarin kita juga mendengarkan statement dari Ketua MPP P3, begitu Mas Romi mengatakan hingga hari ini KIB sebetulnya rasanya belum beranjak kemana-mana begitu. Karena masing-masing sudah punya calon masing-masing, masing ngotot dengan nama calon masing-masing dari ketiga parpol. Apalagi kemarin di Rakornas PAN sudah mengatakan atau mengkode Ganjar Erik begitu. Nah, apakah ini tidak kemudian semacam stagnansi dan tidak ada langkah kemana-mana begitu, Mas, dari KIB? Ya, pernyataan Mas Romi itu pernyataan pribadi, bukan atas nama institusi, dan Mas Romi tidak aktif di KIB pertama. Mungkin karena sudah lama istirahat sehingga kurang memahami dinamika di KIB. Di KIB itu adalah solid, kompak, dan proses untuk penyatuan di dalam gerak langkah karena kesadaran sejarah dan cita-cita itulah yang mempererat, dan sekarang sudah ada platform dan program akselerasi transformasi ekonomi nasional. Siapa nanti yang dipasang di KIB itu harus menang untuk 10 tahun ke depan agar platform dan program kerja KIB dapat realisasi dalam proses perubahan pembangunan yang berkelanjutan. Makanya sekarang ini kita masih melakukan eksplorasi, kemudian monitoring, diutamakan adalah calon-calon dari anggota KIB sendiri sambil memonitor perkembangan eksternal. Jadi kalau kemudian sekarang belum diputuskan, tidak berarti stagnan, potensi terbelah, potensi terbelah, rusak, kemudian bubar, tidak seperti itu. Mas Yoga, tapi kalau kemudian Anda katakan dari internal begitu, tapi kemarin di Rakornas jelas Pak Zulhas mengatakan Ganjar dan Erik begitu, ini kan menjadi kontradiktif dan pertanyaan publik juga, mengapa dua nama ini bukan kemudian dari internal ketiga partai begitu, Mas Yoga? Tidak kontradiktif karena mekanisme internal Partai Amanat Nasional itu setiap wilayah dan daerah mengusulkan aspirasi masing-masing. Seperti di Jawa Tengah mengusulkan Mas Ganjar dan Erik. Nanti ditampung di DPP PAN dan akan diputuskan oleh Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan untuk dibawa ke rapat KIB. Tentunya Golkar juga punya pasangan lain, P3 juga pasangan lain, tetapi nanti di rapat KIB akan diputuskan secara kolektif, kolegial, musyawarah, mufakat, tanpa voting. Baik, saya akan tanyakan bagaimana kemudian pandangan Mas Panggi begitu. Kalau hari ini kita melihat ada beberapa premis paling tidak kemudian kemesraan interaksi Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar ini menjadi premis lain. Kemudian hingga saat ini KIB belum ada nama menjadi premis yang lainnya begitu. Bagaimana Anda melihat ke depannya? Seberapa masih optimis dan potensial kemudian KIB akan tetap dengan rel dan jalur yang sama begitu, Mas Panggi? Iya, Mas Bram, pertama saya melihat secara historikal memang tidak ada koalisi di Indonesia itu yang solid. Kenapa saya bilang begitu? Karena basis koalisi kita itu lebih kepada match all party, transaksional, pragmatis, berkoalisi karena figur, dan tidak berbasis ideologi atau platform atau programatik yang lebih konkret. Coba sekarang Mas Bram, ya kita buka di meja nih. Mana programnya, mana ideologinya, mana programatiknya yang betul-betul kita clear di sini bahwa lem perekat koalisi itu betul-betul clear di situ. Maka saya mencermati ini koalisinya sangat pragmatis, bagaimana menang, bagaimana kadernya untuk diusung, itu clear bahwa koalisi kita tidak historikal yang dikatakan selama ini koalisi itu solid. Itu menurut saya tidak relevan. Koalisi kita tidak solid. Gampang sekali mengalami petahan di tengah jalan, gampang kemudian meninggalkan, bahkan mungkin lem perekatnya nggak kuat. Gitu. Karena hanya berbasis tadi itu. Yang kedua adalah, Mas Bram, basis koalisi kita itu lebih kepada basis mestinya kan kader ya. Nah kalau berbasis kader, yang diusung di partai koalisi itu adalah kader. Karena kader itu menjadi penting, itu lem perekatnya. Saya bayangkan ya, bagaimana mungkin tiba-tiba partai misalnya seperti Golkar atau PAN misalnya, atau P3,
kader sudah luar biasa berjuang sebagai petarung di lapangan, tiba-tiba seperti Golkar dia harus mengkampanyekan Pak Prabowo. Dan itu jelas kader Gerindra. Di mana kemudian cara berpikir ini saya bisa masuk akal gitu. Bahwa ini mental bertarung. Kalau partai ini memanfaatkan kalender momentum pemilu serentak ini, partai itu akan mendapatkan kemenangan dan tidak main-main. Dan yang menurut saya sangat lucu dan ajaib, partai tidak memanfaatkan ini karena besok orang memilih figur kemudian memilih partai. Kalau figur ketua umumnya menjadi calon presiden itu kuat, misalnya seperti Airlangga efek atau Pak Zulkifli efek atau Pak Mardiono efek, itu akan membantu elektabilitas partai dan membantu juga kader-kader berjuang di daerah-daerah. Nah, momentum ini, waktu yang tepat ini tidak diambil oleh partai politik. Justru hari ini banyak partai politik yang kemudian tidak mengusung kadernya sendiri. Baik. Dan ini yang menurut saya sangat pada partai politik itu adalah rahim lahirnya pemimpin. Baik, Mas Nah, Pangi. kalau soal menang dalam pemilu, Oke, kalau begitu kemudian kita masukkan dalam konteks KIB begitu. Ketika pada Rakornas di akhir Februari kemarin, PAN sudah mengatakan, sudah mengkode sekali lagi nama Ganjar Erik, tapi kemudian hari ini kita lihat ada kemesraan lain begitu. Nah, apakah kemudian nanti akan berubah arahnya begitu menurut Anda? kalau menurut saya Mas Bram, kenapa sejauh ini belum ada KIB cawapresnya, kenapa tidak diumumkan ya? Jangan-jangan jawabannya memang KIB tidak punya capres dan cawapres gitu. Itu jawabannya. Nah, kalau misalnya mereka punya capres dan cawapres, ada misalnya anggaplah Pak Erlangga. Menurut saya hormat kepada Pak Erlangga atau Golkar atau PKB karena sampai sejauh ini mereka masih konsisten. PKB adalah Caimin, Golkar adalah Erlangga. Nah, soal kemudian ini jadi atau tidak jadi, soal kemudian capres ini kemudian menang atau kalah, itu soal lain. Tapi kalender pemilu serentak ini, calon presiden itu, ketua umum partai itu mestinya maju. Yang Baik. mohon maaf saya tidak menyinggung Mas Pipa. Yang aneh menurut saya justru PAN. Saya nggak menyebut siapa yang menyampaikan bahwa kami akan tunduk. Baik. Kita coba langsung ke Ada Mas dua ini, saya Yoga bingung begitu, siapa ketua umum PAN konfirmasi begitu, Mas. Nah, ini bagaimana? Tapi Ketika ya ada udah, itu statement internalnya tunduk PAN, dan saya nggak taat mau ngurus. kepada Panglima tertinggi atau Pangti yang disebutkan Pak Zulhas begitu. Itu saya kaget. Bagaimana, Mas? Mohon maaf, saya kaget banget. Ya, anggaplah PAN berkoalisi dengan pemerintah, sudah membantu program-program pemerintah, mengamankan Pak Jokowi di parlemen. Tapi tiba-tiba seorang ketua umum ngomong otoritas seperti itu, saya agak kaget. Tapi mungkin sah-sah saja bahwa ada Panglima tertinggi di PAN gitu. Tapi menurut saya ketika muncul nama Ganjar Erik, itu sudah tidak relevan lagi dipertahankan KIB ini gitu. Karena Ganjar bukan kader KIB, kemudian Erik juga nggak ada kader KIB. Baik, Mas Yoga seperti apa Mas Yoga mengomentarinya? Ya, Mas Pangi tidak usah kaget menghadapi fenomena politik kontemporer. Jadi harus melihat panggung depan dan panggung belakang politik. Kalau tidak bisa membedakan nanti terkaget-kaget seperti Mas Pangi. Ya. Jadi soal koalisi itu ada dua jalan, Mas. Satu, pendekatan figur, dan dua, pendekatan platform. KIB tidak pada pendekatan figur. KIB itu pada pendekatan platform. Buktinya, platform sudah ada, program sudah ada, namanya program akselerasi transformasi ekonomi nasional. Nah, siapa nanti pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dapat untuk merealisasikan platform dan program paten dari KIB inilah nanti yang akan diusung untuk 10 tahun ke depan. Baik, Mas Yoga, kalau kemudian tadi disebut hanya berdasarkan pragmatisme, berdasarkan hanya kemenangan saja, begitu tujuannya, PAN bagaimana menanggapi itu? Nah, terus yang kedua, koalisi itu kan harus menang, gitu loh. Jadi kalau koalisi tidak menang, buat apa kita berkoalisi? Jadi harap dibedakan ya, perspektif ideologis berdasarkan kepada platform dan program partai, dan yang kedua, strategi elektoral. Strategi elektoralnya itu setiap koalisi, setiap partai politik ingin memenangkan pemilu, baik pemilu legislatif yang diukur dari pencapaian kursi di DPR, dan yang kedua menang pemilu presiden. Nah, untuk itu tentunya ada ukuran-ukuran yang rasional tentang popularitas, elektabilitas, elektabilitas, dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu penting? Karena politik Indonesia itu
politik rasional. Baik, Politik baik. rasional. Baik, Mas Yoga, Memang artinya idealnya begini. hingga saat ini apapun kemudian tafsir premis yang kemudian publik baca begitu, KIB masih menyatakan, masih mengklaim solid begitu ya, meskipun belum ada nama yang kemudian dikeluarkan ke publik. KIB tetap solid, tetap kompak, tumbuh dari kesadaran sejarah, Baik, dan sudah memiliki platform dan program kerja, bukan pada pendekatan figur, tapi pendekatan kepada proses ideologis yang disusun dari platform dan program kerja. Baik, saya Jadi akan tanyakan ke menyusun Mas koalisi Pangi. itu ada dua jalan itu. Baik, Mas Pangi, terakhir singkat saja ketika pendekatannya ternyata beda begitu, melalui platform bukan kemudian figur. Seperti apa? Singkat. Ya, Mas Bram. Halo, Mas Bram. Ya, silakan Mas Pangi, singkat Begini, saja. Ya, pertama adalah apa yang disampaikan Mas Pipa, saya memahami juga, saya sebagai ilmuwan politik, pendekatan saya ngajar ilmu politik tentang catch all party, match all party, basis koalisi transaksional pragmatis versus basis koalisi platform programatik atau kebijakan, saya memahami itu. Tetapi DNA koalisi kita itu adalah transaksional pragmatis. Maka yang disampaikan oleh Mas Pipa tadi, bandwagon effect, bagaimana koalisi itu menang, iya. Tapi jangan lupa prestasi partai yang paling hebat itu adalah bagaimana partai itu menang pemilu. Nah, bagaimana partai menang pemilu, saya nggak tahu rumusnya Mas Pipa ini. Mungkin dengan mengusung Pak Prabowo, PAN menang. Mungkin dengan mengusung Mas Ganjar, PAN menang. Mungkin barangkali itu, mohon maaf. Saya nggak tahu gitu basisnya. Kan setiap orang punya pendekatan berbeda-beda. Tetapi basis koalisi yang paling bagus itu memang adalah figur. Nah, tetapi figur itu lem perekatnya nggak kuat. Ini yang terjadi hari ini. Tiba-tiba bunyi muncul nama Ganjar Erlangga masih oke. Ini Ganjar Erik makin nggak jaka sambung, makin nggak nyampung KIB ini gitu loh. Baik, yang ngomong nggak sembarangan orang. Ini menurut Anda. saya bagaimana patsunnya. Ini nggak serius gitu. Jadi saya katakan ini koalisi ya, menurut saya tinggal dibubarkan saja karena memang tidak ada calon presiden yang potensial. Mas Yoga, singkat saja terakhir. Singkat saja Mas Yoga terakhir. Belum ada keputusan resmi. Belum ada keputusan resmi dari Partai Amanat Nasional, dari Golkar maupun dari P3. Jadi ini politik kontemporer yang belum titik tapi masih koma dan jeda. Oke. Tunggulah, sabarlah dulu. Jadi kapan kira-kira publik bisa menunggu dan nama itu keluar dari KIB, Mas? Ya, pokoknya sebelum pendaftaran resmi di KPU, seluruh partai politik akan mendaftarkan pasangan calon ke KPU secara resmi dan KIB tetap solid. Pendekatannya bukan pada figur, tapi pendekatan pada platform dan program kerja. Siapa nanti pasangan calon yang bisa memenuhi untuk merealisasikan program kerja, itulah yang kita pilih dan harus menang. Baik, Mas Yoga, kita akan tunggu seperti apa, siapa kemudian yang akan dicalonkan KIB, apakah kemudian KIB akan solid seperti yang kemudian Anda klaim untuk hingga sampai Oktober di pendaftaran 2023 ini. Terima kasih atas waktu Anda, Waketum DPP PAN Viva Yoga Mauladi, serta Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Caniago telah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat malam Mas-mas kalian. Terima kasih. Malam Mas Bram, malam Mas Pipa, salam sehat, salam hormat. Ya, ngopi dulu nanti ya, ngopi di Jakarta.